Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi kemiskinan absolut, yaitu cakupan dan besarannya. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Pertama saya sendiri, Olia Fioni, dan rekan saya Teguh Wahyatma. Next. Nah, jadi kemiskinan absolut itu atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan atau poverty line, yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis kemiskinan atau poverty line ini adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin. Pertumbuhan dan kemiskinan. Jadi, apakah pertumbuhan itu akan berjalan searah atau berlawanan dengan kemiskinan? Ataukah pertumbuhan ekonomi sekarang ini yang telah membaik dibandingkan kondisi pada masa krisis moneter yang artinya berpihak pada kaum miskin. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berpihak pada kaum miskin jika peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga akan lebih baik jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1%. Nah, yang pertama, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik. Yang kedua, kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kemajuan teknologi terjadi karena adanya perbaikan atas cara-cara sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan. Yang ketiga, investasi dapat menurunkan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja, di mana investasi ini tidak hanya investasi swasta, tetapi juga investasi publik atau pemerintah. Di sini ada 5 alasan mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. Alasan yang pertama, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tua nanti. Yang kedua, akal sehat yang didukung dengan banyak data empiris terbaru, menyaksikan fakta bahwa tidak seperti sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara yang sekarang sudah maju, kaum kaya di negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya atau hasrat untuk menabung dan menginvestasikan bagian yang besar dari pendapatan mereka di dalam perekonomian negara mereka sendiri. Yang ketiga, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk dialami oleh golongan miskin tercermin dari kesehatan gizi dan pendidikan yang rendah, dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perekonomian tumbuh lambat. Alasan yang keempat, peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, sementara golongan kaya cenderung membelanjakan sebagian pendapatan untuk barang-barang mewah impor. Alasan yang kelima, penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat, karena merupakan intensif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik di dalam proses pembangunan. Kemiskinan tidak harus berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Contoh saja Cina, pertumbuhan ekonomi Cina yang tertinggi di dunia, namun penurunan tingkat kemiskinannya yang paling drastis.
Nilai headcount penduduk miskin Cina berkurang dari 303,4 juta menjadi 213,2 juta selama periode tahun 1987 hingga 1998. Sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula pendapatan rata-rata golongan miskinnya. Artinya, jurang kemiskinan menyempit seiring dengan naiknya seluruh pendapatan per kapita suatu negara. Di sini ada karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Yang pertama itu kemiskinan di pedesaan, perempuan dan kemiskinan, etnis minoritas, penduduk pribumi, dan kemiskinan. Selanjutnya itu kemiskinan di pedesaan. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar orang miskin hidup di pedesaan, di mana terdapat beberapa karakteristik yang ada di pedesaan. Antara lain, aktivitas ekonomi di pedesaan mengacu pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Komposisi jumlah kaum perempuan dan anak-anak lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini dikarenakan kebanyakan laki-laki dari desa memilih untuk merantau mencari nafkah yang lebih banyak ke daerah perkotaan. Orang yang mendiami desa kebanyakan adalah keluarga etnis minoritas dan penduduk pribumi. Dan perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah di kebanyakan negara berkembang selama beberapa dasawarsa yang lalu justru diarahkan ke daerah perkotaan, dan terutama pada sektor manufaktur dan perniagaan modern yang relatif makmur. Dengan adanya pengetahuan mengenai begitu banyaknya jumlah orang yang miskin hidup di kawasan pedesaan, setiap kebijakan yang ditetapkan untuk pemeniadaan kemiskinan seharusnya sebagian besar diarahkan untuk membangun pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teguh Waitma, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Olia, perempuan dan kemiskinan. Ketika dibandingkan penduduk di berbagai komunitas paling miskin di seluruh negara berkembang, pada kenyataannya mereka yang sangat kekurangan merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Ada banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Hal ini kerap ditemui bahwa para kaum perempuan memiliki keterbatasan akses dalam pendidikan, lapangan kerja, sektor formal, jaminan sosial, dan program penciptaan lapangan pekerjaan. Kondisi seperti ini menyebabkan sumber keuangan kaum perempuan lebih kecil dan tidak stabil dibandingkan dengan sumber keuangan laki-laki. Maka hal ini akan sangat berpengaruh pada kemungkinan untuk miskin dan tidak cukup nutrisi serta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik, dan manfaat lainnya. Selain itu, terdapat pula fakta bahwa perempuan terhambat untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Misal perbedaan pada kawasan perkotaan dan pedesaan. Di kawasan perkotaan, kemungkinan kecil perempuan mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan swasta atau di kantor-kantor pemerintah dan sering kali terkungkung dalam pekerjaan ilegal yang produktivitasnya rendah seperti industri garmen, pabrik dengan mengabaikan peraturan resmi tentang upah minimum maupun jaminan sosial. Selain itu terdapat penelitian empiris yang mengenai alokasi sumber daya rumah tangga seperti nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan dan warisan sangat mengurangi tingkat kelangsungan hidup bayi perempuan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa rasio perempuan dan laki-laki jauh di bawah nilai perkiraan, terutama di negara Asia. Sehingga 100 juta anak perempuan dan perempuan dewasa dinyatakan hilang. Hal ini karena adanya fakta bahwa laki-laki dipandang memiliki potensi lebih besar untuk memberi kontribusi finansial bagi keberlangsungan hidup keluarga. Fakta bahwa kesejahteraan perempuan dan anak-anak sangat dipengaruhi oleh rancangan kebijakan pembangunan menegaskan pentingnya upaya mengikutsertakan kaum perempuan dan program pembangunan. Selain itu, sangat penting diupayakan adanya jaminan bagi perempuan untuk memperoleh akses yang setara dengan berbagai peluang pemberdayaan melalui program pendidikan, pelayanan, dan kesempatan kerja. Modal manusia kemungkinan merupakan prasyarat
terpenting bagi pertumbuhan. Pendidikan dan perbaikan status ekonomi perempuan sangat penting, artinya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Dan perlu ditekankan bahwa keterlibatan perempuan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap. Pelibatan itu justru paling efektif jika jadikan hal yang utama dan basis yang konsisten untuk bertindak ketika menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya, etnis, minoritas, penduduk pribumi, dan kemiskinan. Sekitar 40% negara-negara di dunia memiliki lebih dari 5 etnis besar dalam komposisi penduduknya. Dengan satu atau lebih kelompok etnis itu mengalami diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial serius. Terdapat gagasan baru tentang situasi kemiskinan di negara berkembang yang menyatakan bahwa kemiskinan kebanyakan dialami oleh kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Konflik domestik dan perang antar saudara kerap ditemui pada akhir-akhir ini, dikarenakan ada kelompok minoritas yang merasa tersingkirkan dari persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kesempatan kerja. Pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa orang-orang miskin berasal dari negara-negara miskin. Hubungan negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kemiskinan akan berkurang jika pendapatan lebih tinggi dapat dicapai. Tetapi ini hanya terjadi kalau sumber daya yang akan diperoleh negara-negara itu lebih banyak dialokasikan untuk menangani masalah-masalah kemiskinan serta menumbuhkan masyarakat madani dan sektor swadaya masyarakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan nasional yang lebih tinggi akan sangat memfasilitasi upaya pengurangan kemiskinan. Sementara pada saat yang sama, kemiskinan masih perlu ditangani oleh secara langsung. Selanjutnya itu bidang-bidang intervensi. Yang pertama, mengubah distribusi fungsional. Tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi TK, tanah, dan modal yang sangat dipengaruhi oleh harga dari masing-masing faktor produksi. Tingkat pendayagunaannya dan bagian atau persentase dari pendapatan nasional yang diperoleh para pemilik masing-masing faktor. Yang kedua yaitu memeratakan distribusi ukuran. Distribusi pendapatan fungsional dari suatu perekonomian yang didasarkan pada kepemilikan dan penguasaan atas aset produktif dan keterampilan SDM yang terpusat dan tersebar di segenap lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu meratakan distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan pajak progresif terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Yang keempat yaitu meratakan atau meningkatkan distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan rendah melalui pengeluaran publik yang dananya bersumber dari pajak untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya itu ada kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pertama, mengubah distribusi pendapatan fungsional pada harga faktor relatif. Yang kedua itu mengubah distribusi ukuran melalui peningkatan aset kaum miskin. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan progresif dan kekayaan. Yang keempat itu pembayaran transfer langsung. Yang kelima penyediaan barang dan jasa publik. Dah, Baik, itu aja hasil presentasi dari kelompok kami mengenai materi kemiskinan absolut, yaitu cakupan dan besaran. Mungkin cukup sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.